Jemaat di SDN Kediri, bertemu lagi di Ibadah Raya Minggu tanggal 31 Januari 2021. Kami berharap semua dalam keadaan yang baik, meskipun ibadah kali ini kita rayakan dengan berbeda, namun kasih Tuhan akan tetap sama sekarang, besok, dan sampai selamanya. Nah saudara, mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kembali kita ada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, datang memuji dan memuliakan nama Allah kita yang hidup. Kita bersyukur meskipun kita di tengah pandemi, kebaikan, kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan tetap kita rasakan. Mari kita sama-sama satukan hati kita masuk di dalam ibadahnya yang maha kudus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini Engkau menyertai kami, semua karena kemurahan-Mu. Sungguh kami ingin senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kami, sehingga kami boleh menyelesaikan aktivitas kami oleh karena kekuatan, pimpinan, kemampuan yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami mau memberi hati kami, hidup kami, memberi persembahan yang hidup melalui pujian penyembahan kami. Ini kami Tuhan, berajaralah atas kami, urapi kami dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar menyenangkan hati-Mu, menjadi korban pujian yang penuh sukacita. Kami percaya meskipun kami tidak ada di tempat ini bersama-sama, tapi kami percaya kesatuan hati itu ada, membangun iman percaya kami untuk kami hidup dekat dengan Engkau. Sucikan kami, urapi kami Tuhan, berikan kemampuan bagi kami untuk memberikan korban persembahan yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Allahku yang hidup, sebab Engkau layak dipuji dan Engkau layak disembah. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja, kemegahan Raja. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, kegelapan pun sirna,
Tuhan, Engkau layak dipuji selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar. Yesus Tuhanku, haleluya. Ku naikkan syukur di hadirat-Mu Tuhan. Ini kami, anak-Mu Tuhan. Mari memberi hati yang terbaik bagi Dia, naikkan syukur kepadanya, sebab Dia ada. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau selamanya, Yesus. Glory di dalam ayam masih kaya ramo, Engkau Yesus yang layak disembah. Segala pujian bagi-Mu, Allah yang hidup. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Layak, layak, karama masyana ya ramo, ya rama masyaka ya rama ya ma. Engkau hidup, Engkau hidup, Engkau Tuhan yang sempurna, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang kudus, dimuliakan nama-Mu, ya Allahku. Syukur Tuhan, naikkan segala pujian penyembahan kepada Dia Raja di atas segala raja. Hanya bagi-Mu ku tinggikan Engkau Tuhan di dalam ayam asena ya ramo. Segala yang bernafas kan memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku nyanyi. Kau besar, sebab Dia yang layak, Dia yang layak. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau ada di sini. Ku berikan syukurku kepadamu. Ku bernyanyi, hatiku kan bernyanyi, hatiku kan bernyanyi, nyanyi. Kau besar, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, luar biasa. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Dia. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah yang memberi kekuatan bagi kita. Haleluya. Haleluya.
Sebab kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami masih ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu lah yang memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami tetap memiliki pengharapan, untuk kami tetap menggandol Gusti. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah atas kami Tuhan, yang memberi kekuatan bagi kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin Tuhan, yang menopangku. Ku pandang
siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu Tuhan, peganglah tanganku. Kaulah harapan dalamku, pandang wajah-Mu Tuhan, dan berseru, ya Tuhan, peganglah, peganglah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru menyerukan nama-Mu Tuhan. Pegang, peganglah, jangan lepaskan. Dalam, sekali lagi sama-sama katakan, ku pandang, dan berseru dari-Mu. Peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Dalam hidup Kaulah harapan, dalam Engkaulah harapan. Dalam hidupku. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak PDM Iswantoro. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, jikalau sampai pada saat ini kami boleh bersama-sama melakukan peribadatan meskipun di dalam suasana pandemis ini kami beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur hormat kami, rasa kekusukan kami Tuhan ketika kami berjumpa dengan Engkau. Kami mengundang kuasa-Mu hadir pada pagi hari ini sehingga kami semuanya diberkati Tuhan di dalam keluarga-keluarga yang terhimpun dengan penuh sukacita menaikkan syukur mengundang kuasa Tuhan hadir. Kami sekeluarga masing-masing akan mendapatkan lawatan Allah yang luar biasa. Kami dikuatkan, kami dibangun oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan pewartaan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang berkarya di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu akan membuka setiap pengertian kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengucap syukur jikalau sampai hari ini kita bersama-sama
boleh beribadah meskipun di dalam suasana yang berbeda, ya bukan peribadatan secara ragawi, tapi biarlah ini akan menjadi kekuatan kita di dalam mengasihi Tuhan, di dalam keluarga masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, umat kesayangannya yang berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 1-7, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa, di mana di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Tuhan mengakui bahwa saudara dan saya adalah umat kesayangannya, umat yang berharga, umat yang kudus, umat yang ditebusnya. Ini menunjukkan bahwa penilaian Allah terhadap kita adalah penilaian Allah yang luar biasa. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anaknya, kita patut mengucap syukur atas kebaikan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penilaian Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang terkutuk, hamba iblis. Tetapi ketika saudara jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus datang dan melakukan penebusan, menebus saudara dan saya. Saudara bukan menjadi ciptaan lama lagi. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Disinilah saudara menemukan kembali nilai-nilai kita yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita menjadi sosok yang berharga, menjadi sosok yang mulia. Nilai kita agung dan mulia. Saya ingin bacakan satu kebenaran di dalam Yesaya 43 ayat 4 mengatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kata berharga di dalam kebenaran firman Tuhan ini di dalam bahasa Ibrani-nya adalah yagar, yang punya pengertian bahwa paling berharga atau tidak ada duanya, hanya satu atau sesuatu yang langka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ayub pun dituliskan di sana bahwa barang yang paling berharga disetarakan atau disamakan dengan emas atau berlian. Meskipun saudara adalah orang-orang yang miskin, meskipun kita ini adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, meskipun saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang perlu kita banggakan, tetapi firman Tuhan ini mengatakan pada kita sekalian di dalam Yesaya 33 ayat 6 bahwa saudara dan saya adalah harta-hartanya Tuhan. Ini suatu kebanggaan bagi kita. Di dalam era masa pandemi ini banyak orang menjadi takut, menjadi galau, menjadi khawatir saudara. Tetapi saudara lupa kebenaran firman Tuhan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, umat kesayangannya yang berharga. Sehingga dengan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kita menjadi orang-orang yang seharusnya orang yang kuat, orang yang bersuka cita. Orang yang mampu menghadapi segala tantangan hidup kita. Kenapa?
karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara perhatikan di dalam ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ada penyertaan Tuhan. Khususnya di dalam pandemis ini tentu saja penyertaan Tuhan itu akan real di dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya akan menemukan satu keberanian atau kekuatan. Sehingga kita sekalian mampu menghadapi tantangan, yaitu permasalahan COVID-19 yang menjadi sesuatu yang besar menakutkan bagi banyak orang. Tuhan katakan, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini satu kemurahan, proteksi, dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dari sinilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukannya kita tidak mematuhi protokol kesehatan tetap kita kerjakan, tetapi saudara pahami bahwa di samping itu ada penyertaan Tuhan yang menyertai saudara dan saya, melindungi, membackup dan seterusnya. Sehingga saudara dan saya tidak perlu khawatir terlalu sangat dengan kondisi ini, tetapi tetap yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai dan membela kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita disebut berharga di mata Tuhan? Ya, ini yang perlu kita gali pada pagi hari ini. Kenapa saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihnya, kesayangannya berharga di mata Tuhan? Yang pertama adalah karena Allah adalah pemilik atas hidup kita. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 1 mengatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan kita, Allah Bapa, Allah yang menciptakan kita, Allah yang membentuk kita, artinya adalah bahwa saudara dan saya ini adalah miliknya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan. Bukan milik leluhur kita, bukan milik nenek moyang kita yang menciptakan kita, tidak. Tetapi saudara dan saya adalah miliknya Tuhan, dicipta, dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan milik Tuhan atau milik Yesus Kristus Tuhan kita ini? Ya, tentu saja ada beberapa hal yang perlu saudara pahami. Yang pertama adalah bahwa Allah Bapa sendiri yang menciptakan kita melalui kekuatan, melalui kuasanya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan itu dengan kuasa dan kekuatan Tuhan. Sehingga saudara dan saya ini adalah benar-benar miliknya Tuhan. Ya. Yang kedua adalah firman itu mengatakan begini, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara diciptakan oleh Tuhan, dan yang kedua adalah saudara ditebus oleh Tuhan, ya. Karena Yesus Kristus Tuhan kita telah menebus saudara dan saya. Ya, ini yang perlu kita tangkap. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 mengatakan demikian. Melainkan oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa saudara disebut sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, ya, atau disebut sebagai anak-anak yang berharga di mata Tuhan, ya? Karena saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Ya, ini satu hal yang perlu saudara tangkap, ya, sehingga saudara boleh bersuka cita karenanya, bahwa saudara dan saya adalah berharga di mata Tuhan, karena saudara ditebus oleh Tuhan dan harganya itu sangat mahal, yaitu ditukar kehidupan Tuhan Yesus dengan kehidupan saudara. Saudara tidak dihukum, tetapi saudara mendapatkan kemurahan Tuhan, sehingga saudara boleh masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Saudaraku yang ketiga, kenapa saudara berharga di mata Tuhan? Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 1 mengatakan demikian. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Luar biasa, saudara. Ini adalah satu pengakuan Tuhan yang disampaikan pada kita sekalian pada dunia ini, bahwa saudara dan saya adalah
umat pilihan Tuhan, saudara adalah umat yang dikasihi Tuhan, saudara adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Ini satu sukacita dan syukur kita, saudara. Sehingga pada pagi hari ini saya berharap saudara dipanggil dengan nama saudara, bahwa saudara benar-benar miliknya Tuhan. Jadi hidup kita bukan milik kita, tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita disebut sebagai umat yang berharga, umat kesayangan Tuhan yang berharga? Yang kedua adalah karena nilai diri kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa nilai itu sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Allah berbangga dan Allah menganggap umatnya sebagai batu permata yang mahal, yang agung dan mulia. Di dalam kalimatnya kita buka surat Ulangan 26. Kita akan membuka Ulangan 26, kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita sekalian di sana. Puji nama Tuhan. Ulangan 26 ayat 18. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 15 mengatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya jatuh di dalam dosa, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, saudara ditebus melalui darah Yesus yang mahal. Saudara bukan menjadi ciptaan yang lama, tetapi saudara menjadi ciptaan yang baru. Citra diri saudara, gambar diri saudara dipulihkan. Di dalam Galatia 2 ayat 10-20 dikatakan bahwa hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik Kristus. Ini adalah ciri orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Ini adalah orang-orang yang sudah dipulihkan dari dosa menuju satu kekudusan yang Tuhan kerjakan, kembali di dalam gambar Tuhan. Tadi dikatakan bahwa gambar Yesus itu terimpartasi di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, gambar Allah yang ada di dalam hidup kita ini, ketika saudara dan saya ditebus, saudara menjadi pribadi yang baru. Saudara memiliki pengetahuan tentang Allah. Saudara memiliki hal yang ilahi di mana saudara bisa menyembah memuji Tuhan. Ketika saudara menjadi ciptaan baru, saudara mengasihi manusia, ada kesehatian, kebersamaan, ada kekuatan untuk membangun secara bersama. Dan secara budaya saudara mampu mengembangkan segala sesuatu di bumi ini. Dan tentu saja memerintah di bumi ini. Ini adalah satu ciri-ciri orang-orang yang sudah dipulihkan dari dosa menuju satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nilai diri kita, inilah yang menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah berharga di mata Tuhan. Jadi nilai diri kita segambar dengan nilai dirinya Tuhan. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keagungan diri kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ulangan, Yesaya 6. Kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yesaya 6. Yesaya 6 ayat yang ke-8 demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku,
ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran yang kita baca pada pagi hari ini menunjukkan bahwa Yesaya mau dipakai Tuhan. Ciri daripada saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan, yang ketiga adalah keagungan diri kita. Keagungan diri kita tidak muncul karena kemampuan kita, tetapi ketika saudara berserah kepada Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi alatnya. Sehingga saudara menjadi pribadi yang agung dan mulia. Kenapa? Karena saudara menyerahkan hidup saudara untuk Tuhan. Tuhan pakai hidup saudara untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Petrus dari seorang nelayan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, maka Petrus dipakai Tuhan menjadi penjala manusia. Demikian juga dengan Paulus, penganiaya jemaat. Ketika menyerahkan hidupnya, maka Tuhan pakai sebagai rasulnya untuk menyampaikan kabar sukacita bagi banyak orang. Saudaraku dikasih Tuhan, ini menunjukkan ketika seseorang menyerahkan hidupnya pada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Dia akan dibawa menuju satu kemuliaan, keagungan di hadapan Tuhan. Kenapa kita dipandang Tuhan sebagai pribadi yang mulia, umat kesayangan, dan yang berharga di mata Tuhan? Karena keagungan kita yang telah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma 6, kebenaran firman Tuhan mengatakan demikian. Kita akan membaca di dalam kitab Roma. Silakan saudara untuk menemukan kitab Roma, Roma 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita dipakai setan, maka kita akan menjadi seorang yang berdosa, menjadi pendosa dan tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Bila saudara dipakai oleh Roh Kudus, maka saudara akan menjadi senjata keadilan, saudara menjadi senjata kebenaran, dan saudara akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jika saudara dipakai manusia, maka saudara hanya sebatas kemampuan manusia. Tetapi jikalau saudara dipakai oleh Tuhan, maka akan mencapai kemuliaan seperti Tuhan kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Ayo kita memiliki satu sukacita pada saat ini dalam kondisi apapun, bahwa saudara dan saya adalah umat kesayangannya yang berharga. Ada pembelaan Tuhan. Tuhan katakan, aku mengasihimu oleh karena engkaulah berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sebagai kesimpulan, saudara dikasihi Tuhan, jadilah sosok yang berharga, agung, sesuai dengan penilaian Tuhan Yesus pada kita. Maka saudara taati kebenaran firman Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Jadilah dan miliki gambar Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kita memajang gambar Tuhan Yesus, tetapi karakter kita menunjukkan karakter Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 15 dikatakan bahwa saudara menjadi pelayan pendamaian manusia dengan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa saudara dan saya mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menggugah kita bersama bahwa saudara adalah miliknya Tuhan, umat yang dikasihinya, umat yang ditebusnya, umat yang diciptakan, umat hanya miliknya Tuhan. Jadi saudara bukan milik saudara sendiri, tetapi saudara miliknya Tuhan. Dan saudara harus hidup sesuai dengan
kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan yang akan beri kekuatan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, di mana Tuhan menyatakan di dalam kondisi yang tidak baik, bahwa kami adalah umat kesayangan-Mu. Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan pasti membela kami. Biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menikmati akan kasih sayang Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih kami juga telah menyelesaikan ibadah online kami pada minggu ini. Kami percaya semua kasih-Mu Tuhan Yesus, itu semua penyertaan-Mu, terpujilah nama-Mu, dimuliakan nama-Mu. Kami percaya berkat firman yang kami dengar pada hari ini menjadi rema dari depan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berkati bangsa kami, berkati kota kami juga berdoa bagi pemimpin kami, berdoa bagi Pak Jokowi beserta staf-stafnya, pembantunya, berdoa juga buat Bapak Wali Kota. Berkati Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatu yang dikerjakannya hanya untuk masyarakat Indonesia saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, dan Tuhan melindungi. Tujuan nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami diaspora, biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau menyertai segala sesuatu yang kami butuhkan untuk ibadah ini. Engkau mencukupkan, tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Tujuan nama Tuhan Yesus, dengan berkat nama Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dipujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, dan Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap peribadatan yang kami bangun pada pagi hari ini, sehingga kami merasakan akan kehadiran Tuhan, kuasa-Mu yang menyertai di dalam sepanjang peribadatan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau tetapkan kami, Engkau proklamasikan kami bahwa kami adalah umat yang Engkau kasihi. Kami adalah umat yang berharga mulia di hadapan Tuhan. Memacu kami untuk hidup kami sesegambar dengan Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan tetapkan di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan peribadatan kami mohonkan berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih kemurahan dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus turun di dalam setiap kehidupanmu, sehingga engkau menjadi orang percaya yang dipakai Tuhan, memiliki nilai-nilai segambar dengan Tuhan, memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan pengharapan Tuhan, sehingga engkau layak disebut umat yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami menuju hari yang tenang dan rumput yang hijau. Di sanalah sukacita Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kami bersama, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya.